Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perang dengan Iran belum usai. Pihaknya akan menyerang balik dengan kekuatan yang lebih dahsyat jika Iran melakukan serangan. Netanyahu mengatakan telah berbicara dengan Presiden Donald Trump mengenai opsi sanksi yang akan diberikan untuk Iran. Netanyahu menyebut mustahil membuat kesepakatan dengan Iran jika mereka kembali melakukan serangan. אמרתי לו, אנחנו שם, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו לא ניתן לאיראן לתקוף אותנו, ואם חלילה הם יתקפו אותנו, או אם הם יתקפו אותנו, הם יספגו מכה שהם לא חלמו עליה, הרבה יותר חזקה ממה שהם ספגו עד עכשיו, הרבה יותר. Rekaman video memperlihatkan drone tempur Iran bertipe UAV Kaman 12 di sebuah fasilitas bawah tanah. Drone-drone ini tampak berjejer di dalam terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas dan melesat menyelusuri lorong bawah tanah. Video ini menunjukkan militer perang Iran masih cukup kuat melawan Amerika Serikat dan sekutu. Sementara Iran terus mendesak Qatar memberikan jawaban yang jelas mengenai nasib 3 pilotnya yang masih hilang. Desakan ini muncul lewat pernyataan juru bicara Angkatan Darat Iran yang menegaskan berbagai upaya tindak lanjut telah dilakukan melalui jalur pemerintah dan militer, namun belum ada hasil. Namun Qatar membantah tudingan pihaknya menahan para pilot Iran. ستاد ارتشی جمهوری اسلامی ایران مستقیما با عرض کنم ارتش قطر و دولت قطر تماس‌های برقرار شده، پیگیری‌های انجام شده. منتها تا امروز طرف قطری پاسخی که به ما دادن بی اطلاعی از سرنوشت این خلبان‌ها هست. Usai 5 pimpinan militer IRGC diincar Amerika Serikat, Iran membalas dengan menyatakan akan memburu putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Barron Trump. Informasi itu bahkan disiarkan di media Iran. Informasi menggambarkan upaya untuk melacak keberadaan putra bungsu Trump yang berusia 20 tahun. Media Iran juga menyebut hadiah 10 juta dolar Amerika Serikat sebagai imbalannya. Siaran berdurasi sekitar 3 menit dan ancaman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Di tengah upaya melawan sanksi ekonomi Amerika Serikat, Iran merangkul sekutunya. Sementara itu, perang narasi terus berbalas di antaranya adalah soal sayembara pemimpin militer Iran dibalas dengan menargetkan putra Presiden Amerika Serikat, Barron Trump. Kita ulas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Fauzia, kalau kita lihat ini nampaknya perang urat syaraf antara Iran dan Amerika Serikat ini nggak kelar-kelar. Sebenarnya kedua negara ini maunya apa sih Mbak menurut Anda? Saat ini tentu kita tahu bahwa perang ini sudah memasuki fase low intensity konflik kembali, bahwa konflik yang intensitas rendah namun terus-menerus dan belum tentu berada dalam kondisi damai sebenarnya, Mas Yasir. Jadi memang kita lihat bagaimana perang urat saraf begitu ya antara pihak Amerika Serikat dan juga Iran ini semakin intens. Bahkan kemarin kita dengar bahwa ancaman terhadap Barron Trump gitu ya, tapi kita tahu bahwa ancaman terhadap Barron Trump ini sebenarnya dari Iran tentu bentuk yang sebenarnya tentu saja narrative war atau perang narasi, perang urat saraf. Saya rasa ini bukan hal yang ancaman yang nyata begitu yang benar-benar menargetkan Barron Trump. Mengapa? Karena kalau kita lihat pola yang dimiliki oleh Iran sebelumnya jika untuk melakukan serangan ataupun melakukan target begitu ya, itu tidak disampaikan, dipublikasikan secara terang-terangan. Jadi jika menggunakan terlebih
platform-platform atau channel official, tentu saja ini sebenarnya adalah bentuk dari ancaman narasi terhadap Amerika Serikat sendiri, bahwa Iran sendiri mengkonsiderasi atau memasukkan pertimbangan untuk menargetkan Barron Trump. Meskipun di sini tentu saja dari respon yang diberikan oleh Amerika Serikat, dari Secret Service menyatakan bahwa ini bahkan tidak direspon dengan menaikkan threat level, sehingga tidak ada protective action yang berlebihan terhadap Barron Trump. Jadi menurut Anda perang urat saraf ini hanya akan terjadi seperti itu saja, tapi Anda membacanya bagaimana? Karena di saat perang urat saraf ini terus dilakukan kedua belah pihak, ada juga perang ekonomi yang juga dilakukan oleh kedua belah pihak. Betul, Mas. Jadi kita lihat sebenarnya dalam konteks narasi ini sudah berbalut dengan tekanan ekonomi yang sebenarnya tentu kita tahu puluhan tahun Iran ini sudah mendapatkan sanksi ekonomi dari embargo Amerika Serikat, begitu ya. Namun saat ini tekanannya tidak hanya lagi pada Iran saja, tapi juga pada negara-negara yang dianggap masih melakukan perdagangan dan erat hubungannya dengan ekonomi Iran, misalnya seperti Tiongkok dan juga India dan juga bahkan Rusia. Nah, ini yang namanya adalah second hand sanction, begitu, ini yang akan diterapkan oleh Amerika Serikat berbalut dengan narasi tadi. Di VT tadi kita mendengarkan bagaimana bahwa ancaman Amerika Serikat berikutnya adalah untuk juga menangkap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai komando IRGC senior, begitu. Jadi dalam konteks ini tentu adalah balasan terhadap narasi where to kill Barron Trump, begitu ya, yang dikeluarkan oleh video yang dikeluarkan oleh IRGC sendiri melalui channel official platformnya Iran. Jadi saya rasa sehingga Mbak Fauzia, ya, sehingga Anda membacanya ini yang sedang disusun oleh Amerika Serikat ini apa? Karena kalau kita lihat dari luar kan ancaman sanksi ekonomi iya, ancaman serangan militer iya, kemudian perang urat saraf juga iya. Nah, dari beberapa hal yang dilakukan Amerika Serikat, sebenarnya apa yang sedang didesain oleh Amerika Serikat dalam perang terhadap Iran ini? Ini saya lihat ada dua hal setidaknya, Mas, yaitu pertama adalah signaling dari Amerika Serikat sendiri kepada masyarakatnya, kepada domestik, bahwa sebenarnya perang yang dilakukan sejak Februari dan bahkan sekarang sempat tereskalasi lagi tanggal bulan Juli lalu, begitu ya, ini tentu saja merupakan masih menjadi kemenangan Amerika Serikat. Ini narasi yang pertama. Narasi yang kedua adalah bagaimana tekanan dari Amerika Serikat sendiri pada pihak-pihak yang tidak berperang. Contohnya tadi saya sebutkan negara-negara yang masih memiliki hubungan ekonomi dengan Iran. Di sisi lain negara-negara yang saat ini agak menjadi memiliki kedekatan dengan Iran, misalnya Oman, begitu ya, atau bahkan saat ini ada Qatar dan juga Turki misalnya yang saat ini berusaha, dan Pakistan tentunya yang berusaha menjadi interlokutor dan mediator. Jadi ada dua narasi yang berjalan seiring, Mas, saat ini, yaitu untuk Amerika Serikat secara domestik bahwa kami menang, begitu ya, perang ini bukan perang yang sia-sia bagi Amerika Serikat. Di sisi lain terhadap negara-negara yang tentu saja tidak ingin melibatkan diri, namun memiliki sebenarnya kedekatan dengan Amerika Serikat dan juga Iran. Misalnya tadi saya sebutkan Oman untuk dengan Amerika Serikat, atau Iran dengan Tiongkok misalnya dalam konteks ekonomi. Ini pressure ini dilakukan seiring, tidak hanya untuk Iran saja, tapi juga untuk negara-negara yang tadi saya sebutkan, Mas. Karena kalau kita lihat dari sisi Iran sendiri selalu bersikap defensif, begitu. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu yang dibalasnya oleh Iran, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri ada analis yang menyatakan bahwa sebenarnya perang urat saraf dan juga perang sanksi ekonomi ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghindari perang militer karena biaya perang yang begitu banyak, dan juga memang kesiapan militer Amerika Serikat yang nampaknya sudah mulai menurun. Analisa Anda soal itu sama atau berbeda? Ada dua indikator, Mas, yang saya rasa sebenarnya sejalan dengan pendapat itu. Yang pertama adalah bagaimana jumlah interceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang sebagian besar berada di Israel memang sangat rendah. Begitu, Mas, jumlahnya sangat rendah dibandingkan dengan serangan pertama di era Februari, begitu ya, di periode Februari. Yang kedua adalah bagaimana saat ini Israel sampai sekarang masih belum dilibatkan dalam eskalasi bulan Juli Agustus ini. Yang artinya memang jumlah
misil dan juga jumlah interceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat di negara Teluk maupun Israel tidak cukup tinggi untuk nanti menangkis serangan balasan yang tadi Mas Faisal sebutkan terukur dari Iran. Jadi ini dua indikator. Terlebih saat ini ada muncul indikator ketiga, Mas, yang mungkin baru-baru saja terjadi adalah bagaimana beberapa diplomat serta anggota di kedutaan besar Amerika Serikat di negara-negara Teluk ini mulai dikembalikan, Mas. Jadi beberapa sudah mulai diberikan surat untuk kembali ke stationnya. Jadi sebenarnya menunjukkan bagaimana memang salah satu opsi militer itu tidak menjadi pilihan bagi Amerika Serikat atas 3 alasan tadi. Sehingga karena kalau kita baca dari Iran sendiri memang juga melakukan ancaman perang urat saraf begitu, termaksud ingin menangkap atau memburu anak Donald Trump. Kalau Anda lihat ancaman yang disampaikan Trump ini, emang intelijennya Iran emang mampu untuk mencapai hal itu? Tentu kalau tadi saya sampaikan memang di awal ya Mas ya, memang kalau Iran sendiri memang berniat secara serius untuk menargetkan Barron Trump, saya rasa memang tidak akan dipublikasi secara terang-terangan begitu ya, dengan bagaimana menangkap dan lain sebagainya. Yang namanya intelijen kalau ditampilkan ke publik itu sebenarnya bukan intelijen, Mas. Itu sebenarnya upaya memberikan deterensi agar lawannya takut begitu ya, bahwa jadi Anda membacanya ini hanya sebatas perang urat saraf ya antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu. Kalau dari sisi Amerika Serikat seperti Anda jalan. Nah, dari sisi Irannya sendiri Anda melihatnya seperti apa? Terakhir nih, karena kita lihat ini negosiasi ataupun merangkul negara-negara yang juga bekerja sama dengan Iran juga terus dilakukan. Ya kalau saya lihat dari Iran sendiri ini sangat terukur, Mas, dan beberapa kali kita lihat bagaimana Iran ini masih memiliki elemen of surprise. Di antaranya yang baru-baru saja dilakukan adalah justru surprise-nya bukan lagi via serangan drone ataupun via serangan yang sifatnya misil begitu ya, tapi justru serangan yang bahkan meraih atau mencapai ke Amerika Serikat sendiri, yaitu serangan cyber melalui handar. Jadi ini yang justru saya rasa akan semakin meningkat dan Iran akan justru meningkatkan kemampuannya dari serangannya melalui serangan cyber ini. Baik, kita nantikan ya seperti apa eskalasi perang antara kedua negara ini. Harapannya sih tetap ada negosiasi damai ya, Mbak Fauzia G. Cempaka. Terima kasih atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih.